Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di materi praktik basis data 1 ya. Dalam materi pertama ini kita akan coba menginstalasi alat-alat yang bakal kita gunakan. Alat sih lebih tepatnya, karena cuma satu tools yang bakal kita gunakan. Jadi tools yang bakal kita gunakan itu adalah SAM ya, SAM. Jadi silakan nanti teman-teman cari di internet atau di Google, cari namanya SAM kayak gini. Nah, terus kita pilih yang download di sini. Nah di sini ada banyak pilihannya ya. Ada SAM for Windows, terus SAM for Linux, selanjutnya ada SAM for OS X atau MacBook ya, Mac OS. Nah di sini kita pilih yang SAM for Windows. Ini disesuaikan sih sebenarnya sama operating system teman-teman, karena di sini saya menggunakan Windows, jadi silakan kita download yang untuk Windows. Nah, di sini ada pilihannya, ada versionnya dari 72.33 / ini versi PHP-nya 72.33 sampai yang 74.10. Jadi ini teman-teman sebenarnya bisa bebas saja milih yang mana. Cuman di sini saya akan mendownload yang ini, yang tengah ya. Kita download yang tengah. Dibiarkan saja. Nah ini biarin aja nanti sampai proses downloadnya selesai ya. Ini saya cancel, nanti punya teman-teman jangan di cancel ya, karena saya udah download sebelumnya. Jadi dibiarin aja itu proses sampai selesai. Nah, nanti kalau udah selesai silakan dicek di folder downloadnya. Nah ini ya, SAM ya, di folder downloadnya. Setelah sudah dicek di folder downloadnya, sekarang kita coba untuk install SAM-nya ya. Install SAM-nya cukup diklik 2 kali aja ininya, SAM-nya. Cukup lama. Nah, ini kalau ada kayak gini kita yes. Nah ini selanjutnya, ini kita tinggal next. Kita next lagi. Ini untuk penyimpanannya kita biarkan saja di sini, kita next. Ini untuk bahasanya ya, kita pakai bahasa Inggris saja. Selanjutnya next. Dah. Jadi ini biarin, kita tunggu sampai prosesnya selesai, proses installingnya ini selesai. Nah ini kalau udah selesai, sekarang tinggal kita finish aja ya. Kita finish di sini. Nah ini udah selesai ya, tandanya SAM-nya udah selesai di install di laptop teman-teman. Nah sekarang tinggal kita buka SAM-nya ya. Silakan teman-teman tekan Windows ya di sini. Terus kita cari SAM. Ini ya, kita buka. Kita tunggu sebentar. Kok lama?
Mungkin bisa sambil ngopi dulu ya, sambil nunggu aplikasinya jalan. Nah, ini tampilan dari software SAM-nya ya. Software SAM-nya. Jadi teman-teman nanti bisa ya kira-kira kayak ginilah tampilan awal SAM-nya. Oke, selanjutnya di sini yang perlu atau yang harus kita jalankan itu yang pertama adalah Apache ya. Apache-nya boleh di start. Nanti kita untuk mengakses ke PHP MyAdmin-nya, aplikasi PHP MyAdmin. Apa itu PHP MyAdmin? Nanti bakal saya jelaskan. Terus yang kedua itu ada MySQL-nya ya. MySQL sendiri ini adalah database yang bakal kita gunain ya. Oke. Oh ya, mungkin saya jelasin dulu ya SAM. Kenapa kita memilih menggunakan SAM? Karena SAM ini aplikasi udah paket komplit ya. Di dalam SAM ini bisa kita lihat ada Apache, ada MySQL, ada FileZilla, ada Mercury, dan ada Tomcat ya. Ini udah lengkap paket lengkap untuk server sih. Untuk ngebangun server ini sebenarnya udah lengkap. Udah gitu gratis lagi. Oke ya. Nah, oke ya, udah nggak usah banyak cincong, langsung aja kita pilih yang Apache ini, kita start. Oke, kita tunggu. Nah, oke sampai kayak gini ya. Selanjutnya kita MySQL juga kita start. Oke, nah ini. Nah, kalau sudah di start begini, sekarang teman-teman kita buka browser lagi di sini ya. Kita kembali ke browser. Kita coba jalankan di sini localhost ya. Localhost, terus enter. Oke. Nah, di sini ada dashboard dari SAM-nya sendiri. Di sini ada application, ada FAQ, how to get PHP info, dan PHP MyAdmin. Oke. Nah, jadi dalam mengakses database MySQL ya, dalam mengakses database MySQL itu ada dua caranya. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan PHP MyAdmin di sini. Oke, di sini kita bisa menggunakan PHP MyAdmin. Bisa langsung diklik aja di sini ya. Nah, ini tampilan dari PHP MyAdmin-nya. Jadi cara yang pertama itu kita bisa menggunakan PHP MyAdmin. Jadi di dalam PHP MyAdmin kita bisa membuat database di sini ya. Enak banget kalau pakai PHP MyAdmin, kita tinggal klik-klik aja ini, terus kita buat namanya, kita create kayak gitu. Nah, ini kalau menggunakan PHP MyAdmin. Oke, nah cuman untuk materi yang akan kita bahas ke depannya itu kita tidak menggunakan PHP MyAdmin. Kita akan menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan command prompt. Oke. Nah, sekarang gimana caranya untuk mengakses di command prompt atau di CMD? Pertama-tama, silakan teman-teman tekan Windows plus R ya. Windows plus R. Selanjutnya, nah di sini kita bisa mengetik CMD. Setelah itu kita enter. Nah, ini ya. Ini CMD kita. Selanjutnya kita masuk ke sini ya. Kita buka folder kita, terus kita ke C, kita ke SAM ya, kita ke SAM. Selanjutnya kita ke MySQL di sini, MySQL. Selanjutnya kita ke bin. Oke, udah ya ini ya, kita ke bin. Nah, selanjutnya di bin ini kita klik di sini. Kita klik di sini, kita Ctrl C gini, kita copy ya, Ctrl plus C. Nah, selanjutnya di sini di CMD-nya kita bisa ketikkan cd spasi. Nah, ini kita paste langsung ya. Kita paste langsung, selanjutnya kita enter. Nah, setelah udah ngelakuin ini, komen ini, selanjutnya kita tinggal akses untuk masuk ke MySQL-nya. Jadi yang pertama teman-teman bisa mengetikkan MySQL. Oke,
Coba kita enter. Nah, ini error access denied for user ya. Ini karena kita belum mengatur atau menulis user dan hostnya ya. Jadi di sini kita bisa memasukkan usernya. Oke, MySQL min u ya. Di sini ada min u. Min u di sini adalah maksudnya usernya, user spasi root. Nah, root ini nama user dari MySQL-nya. Jadi ketika kita menginstal SAM, lalu di dalamnya ada MySQL-nya, nah udah otomatis sama si MySQL-nya itu dibuatin satu user namanya root ya, namanya root. Oke, selanjutnya min h itu maksudnya host atau server kita ya, server atau laptop kita deh, kita nyebutnya ini laptop kitanya. Terus min h-nya itu IP atau bisa juga local host. Nah, begini ya, local host. Oke, sekarang kita coba enter. Nah, kalau sudah berada di MariaDB non begini, itu tandanya kita sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Oke, kita udah berhasil masuk ke dalam MySQL-nya. Jadi tadi cara pertama kita bisa menggunakan localhost /php myadmin. Cara kedua itu kita bisa menggunakan CMD atau command prompt-nya ya. Nah, selanjutnya di sini selain menggunakan localhost, kita bisa kita untuk keluar dari ini kita bisa /key ya. Kita /key terus kita enter. Nah, ini untuk keluar dari MySQL-nya. Jadi untuk keluar dari MySQL-nya kita bisa menggunakan perintah /key. Oke, nah selain menggunakan localhost, kita bisa juga menggunakan IP dari laptop kita ya. Jadi laptop kita itu IP bawaannya itu udah ada. Oke, kita coba ya, MySQL min u root min h. Nah, ini bisa kita ganti jadi 127.0.0.1. Oke, nah ini sama aja sama localhost. Jadi teman-teman bisa menggunakan localhost ketika mengaksesnya, atau bisa juga 127.0.0.1. Oke, kita coba close lagi. Atau kalau mau lebih simpel lagi, teman-teman juga bisa mengaksesnya hanya dengan MySQL min u root. Nah, begini. Nah, ini juga bisa ya. Jadi silakan dipilih caranya mau yang mana aja. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi menggunakan yang satunya. Oke, setelah kita berhasil masuk ke dalam SQL-nya, sekarang pertanyaannya adalah, Kak, gimana caranya kalau misalkan kita ngebuka Windows R CMD, kita mau langsung aja nih MySQL min u root terus local host. Nah, mau kayak gini, ini pasti nggak bisa dia. Nah, pasti error ya, pasti error kalau kayak gini. Itu jadi caranya itu jadi caranya kita kita atur dulu path-nya di sini. Jadi silakan teman-teman ikutin ya. Nah, ini kan tadi kita di dalam bin ya, di dalam binnya. Oke, ini bisa kita copy ya. Kita copy di sini. Oke, kita copy. Selanjutnya di sini di disk PC kita klik kanan, kita pilih properties. Nah, kita pilih advanced system setting. Selanjutnya kita ke environment variables, kita ke path. Ini punya saya udah saya setting, jadi ini saya delete aja. Nah, jadi teman-teman bisa nambahin di sini ya. Kita paste di sini. Oke. Kita oke. Nah, sekarang kita coba akses lagi ya, kita coba akses lagi MySQL min u. Ini sekarang kita langsung akses, ketika ngebuka CMD nya kita langsung akses ya, CMD langsung, ini kita langsung kita akses, nggak perlu CD-CD-an kayak awal tadi. Jadi MySQL min u root
sh127.0.0.1. Oke, nah jadi cukup gampang untuk mengakses database MySQL-nya. Oke, nah selanjutnya setelah kita berhasil mengakses MySQL-nya, kita akan coba membuat satu database di dalamnya ya. Oke, nah untuk membuat database itu kita bisa menggunakan perintah create database. Selanjutnya nama databasenya. Oke, untuk materinya itu udah saya share ya di grup, nanti teman-teman bisa lihat kalau mau lebih ininya. Oke, di sini kita bakal coba ngebuat satu database ya. Silakan teman-teman ketikkan perintah create spasi nama database gitu ya. Create database. Oke. Selanjutnya nama databasenya. Misalkan nama databasenya itu PragDB1. Oke, jangan lupa dikasih titik koma. Selanjutnya kita enter. Oke, nah kalau udah ada bacaan query one row affected, ini tandanya kita sudah berhasil membuat databasenya. Oke. Nah, selanjutnya gimana caranya kita melihat bahwa database yang barusan kita create itu berhasil ya? Itu teman-teman bisa menggunakan perintah show databases. Oke. Kalau udah, sekarang ini kita kasih titik koma, kita enter. Oke, nah di sini ada database di dalam server kita ya. Nah, kalau di bawaannya itu ada database information schema, MySQL, perform schema, phpMyAdmin, dan tes. Nah, untuk PragDB1 ini itu adalah database yang barusan kita buat tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengaksesnya, untuk masuk ke dalam PragDB1 ini, kita cukup mengetikkan use PragDB1. Oke. Selanjutnya kita enter. Oke. Nah, di sini udah tulisan database change. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita membuat database terus menampilkan isi database di dalam MySQL kita masuk ke dalam database yang kita buat. Sekarang kita bakal coba untuk menghapusnya ya. Untuk menghapusnya kita bisa menggunakan perintah drop databases ya. Kita bisa menggunakan drop database. Oke. Di sini kita bakal coba drop database spasi. Tadi nama database kita adalah PragDB1. Oh ya, untuk informasi skema MySQL, perform schema, phpMyAdmin, tes ini jangan sekali-sekali di drop ya, nanti aplikasi kalian bisa error. Oke, jadi itu jangan di drop, dibiarkan saja. Kita cukup menghapus apa yang kita buat aja. Oke, di sini kita hapus ya, PragDB1. Oke, kalau udah sekarang kita enter. Nah, kalau udah query no row affected, itu tandanya database kita sudah berhasil di drop atau berhasil dihapus. Coba sekarang kita lihat lagi dengan menggunakan perintah show databases. Oke, kita lihat. Nah, sekarang untuk database PragDB1 yang tadi kita buat di awal sudah hilang karena sudah kita drop. Oke, mungkin materi pertama ini kita cukup sampai di membuat database. Selanjutnya melihat database, masuk ke dalam database-nya, terus kita menghapus database-nya. Oke, saya rasa materi pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.